mereka anggap kalau jalan itu kayak angker gitu. Jadi mereka memberikan sesajen makanan. Ya, mereka percaya kalau penunggunya itu akan memakan sesajen itu gitu. Dan mereka juga percaya kalau setiap perjalanan mereka nggak akan diganggu dan terus mulus. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di awal tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang misteri Jalan Raya Karak yang mempunyai beberapa cerita mistis dan peristiwa kelam terjadi pada masa lalu. Bahkan Jalan Raya Karak itu terkenal horor hingga saat ini. Bahkan sudah sangat melegenda. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak, atau disebut dengan Jalan Raya Karak, terletak di Semenanjung, Malaysia, yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di negeri Pahang dengan panjang jalannya itu teman-teman sekitar 60 km. Jalan Raya Karak itu teman-teman dibangun pada tahun 1970-an dan melewati kawasan yang dulunya dianggap memiliki hal mistis. Ya, kawasan yang memiliki energi mistis, kayak hutan lebat, dan kawasannya itu dipercaya bekas pemakaman zaman dulu. Dan dibuatlah tuh Jalan Raya Karak itu. Ya, di atas pemakaman itu. Selain itu teman-teman, medan jalannya itu berkelok-kelok. Ya, berbelok-belok gitu. Sehingga membuat orang tuh kalau nggak berhati-hati bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, penerangan jalannya itu sangat kurang. Ada yang terang, ada yang nggak ada lampunya, sehingga gelap gulita. Jadi, setiap pengendara yang lewat di Jalan Raya Karak itu harus berhati-hati. Harus benar-benar memperhatikan tuh lampu kendaraannya. Karena kalau mati, akan bisa membuat mereka itu nggak bisa lihat jalanan di depannya. Mereka bakal nggak tahu apakah itu jalannya belok atau lurus atau bagaimana. Karena di sisi jalannya itu nggak begitu terlihat gitu. Dan hal itu juga bisa menghambat perjalanan mereka saat mereka melintasi kawasan Jalan Raya Karak itu. Apalagi kalau mereka melintasnya pada malam hari. Karena kurangnya penerangan di jalan itu teman-teman. Sehingga menciptakan suasana mistis. Ya, auranya itu mistis banget gitu. Belum lagi kalau cuacanya itu sangat dingin. Jadi kalau orang benar-benar melintasi kawasan itu harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Selain ketakutan, bahaya pun mengintai. Orang-orang pun sangat mudah merasakan hal-hal mistis yang sangat luar biasa saat melintas, teman-teman. Mereka pun nggak mau kayak menyalakan musik nyaring-nyaring, bahkan mereka pun ada yang klakson, seperti menyapa tuh penunggunya. Ya, menyapa penunggu jalanan itu. Karena kepercayaan mereka pun juga berbeda-beda. Ada yang melantunkan selawat, ada yang mematikan musiknya gitu. Mereka tetap terus berjalan tanpa harus ngobrol. Jadi kalau mereka mendengar atau mencium aroma yang nggak biasa, mereka jangan menegurnya. Kalau sudah melewati Jalan Raya Karak itu, mereka pun boleh menceritakan apa yang mereka rasakan. Dan dinyatakan juga teman-teman, Jalan Raya Karak ini dibuka untuk lalu lintas atau dibuka untuk kendaraan yang bisa melalui lalangin melintasi jalan itu pada tahun 1977 sebagai alternatif jalan yang paling cepat pada masa pembangunan Jalan Raya Karak itu, teman-teman. Sering banget menghadapi tantangan geografis. Contohnya seperti biaya yang begitu mahal. Dan para pekerjanya ini banyak mengalami hal-hal kejadian peristiwa seperti kecelakaan kerja, seperti banyak yang berhenti, bahkan silih berganti. Para pekerjanya ini banyak yang baru gitu. Jalan Raya Karak ini, teman-teman, dikenal banget
banyak banget cerita mistis di dalamnya. Ya, dikenal sebagai salah satu jalan raya yang sangat banyak penunggunya. Sebagian besar terkait dengan kecelakaan yang sangat fatal di jalan raya Karak itu. Bahkan munculnya penampakan yang nggak bisa dijelaskan. Sehingga jalan raya Karak itu pun menjadi misteri. Bahkan menjadi sebuah tanda tanya besar. Ada apa dengan jalan raya Karak itu? Ada peristiwa yang membuat jalan raya Karak ini terkenal angker, yaitu kecelakaan beruntun pada tahun 1990-an. Yang pada saat itu kecelakaan melibatkan 11 atau 12 kendaraan dan menelan 17 korban. Ya, ada 17 korban yang melayang. Mereka meningsoy karena peristiwa itulah yang menjadi titik awal cerita mistis. Ya, berbagai cerita mistis ada di sana. Karena para warga lokal di sana percaya kalau arwah-arwah korban kecelakaan di jalan raya Karak itu masih bergentayangan hingga saat ini. Mereka nggak tenang gitu loh. Ya, dan dinyatakan mereka menjadi salah satu penunggu jalan raya Karak itu. Selain itu teman-teman, lokasi jalan raya Karak itu pun sering terjadi kecelakaan entah siang, pagi, malam. Apalagi medan jalannya itu berkelok-kelok kan, dan penerangan jalannya itu sangat kurang. Belum lagi ada yang percaya kalau kejadian kecelakaan di sana disebabkan oleh penunggunya. Setelah peristiwa kecelakaan pada tahun 1990 itu, mulailah tuh beredar cerita mistis tentang penampakan munculnya makhluk halus dan kendaraan misterius. Masyarakat pun mengaitkan tragedi kecelakaan itu dengan kekuatan supranatural. Ada beberapa laporan teman-teman tentang penampakan mistis di jalan raya Karak itu teman-teman. Mobil Volkswagen Beetle kuning. Cerita tentang mobil klasik yang sering muncul saat pengendara sudah melewatinya teman-teman. Mobil ini muncul lagi di depannya. Jadi kalau dia itu membalap tuh mobil klasik itu, tiba-tiba di depannya itu ada lagi. Dan itu secara berulang gitu loh. Jadi munculnya mobil itu membuat mereka ini heran, kok mobilnya itu ada lagi di depan, padahal kan sudah dibalap, kok tiba-tiba muncul di depan gitu loh. Sehingga membuat orang itu atau si pengendara ini merinding dan mengatakan kalau itu adalah mobil hantu. Makhluk halus berbagai bentuk. Banyak banget pengendara melaporkan atas kejadian yang mereka alami. Mereka sering melihat wanita berpakaian putih. Dan itu dinyatakan adalah Pontianak. Kalau di Indonesia ngomongnya itu Pontianak adalah kuntilanak. Dan muncul secara tiba-tiba di tengah jalan, bahkan di pinggir jalan. Kemudian menghilang dengan sendirinya. Ada juga anak kecil, yaitu seorang anak laki-laki. Seperti anak sekolah gitu. Tiba-tiba menyetop tuh mobil mereka. Dan menanyakan di mana ibunya. Kemudian orang tuh terheran, kok bisa ada anak kecil yang ada di jalan raya Karak itu gitu. Padahal kalau dipikir, di situ kan nggak ada rumah. Bahkan jalanannya itu kiri kanan dipenuhi dengan hutan belantara. Hutan yang begitu lebat. Karena mereka sadar, akhirnya anak kecil itu pun langsung menghilang. Dan itu sering terjadi, teman-teman. Anak kecil itu bertanya kepada setiap pengendara. Bagi pengendara yang nggak paham ataupun nggak sadar, mereka pun tetap melayani. Dan ternyata anak kecil itu setelah dilewati, tiba-tiba menghilang dari kaca spion. Selain itu, teman-teman, ada juga muncul kayak ksatria gitu. Kayak pahlawan gitu loh. Tapi tanpa kepala. Ya, munculnya itu membuat orang itu takut. Dan tiba-tiba dia muncul dari kayak keluar dari hutan gitu. Tiba-tiba langsung masuk lagi, tapi nggak ada kepalanya. Bahkan ada juga yang melihat kesatria tanpa kepala berjalan dari kejauhan. Dan mereka pun yang tadinya itu nggak sadar dan mereka perhatikan, ternyata kepala ada. Setelah mereka sadar, akhirnya menghilang juga tuh penampakan kesatria tanpa kepala itu.
Selain itu teman-teman, terlihat juga hantu penanggal yang kalau di Indonesia ngomong itu kayak kuyang gitu loh. Hantu penanggal itu terbang dengan organ tubuhnya. Dan itu sering terjadi di setiap perjalanan jalan raya Karak itu. Dan nggak sedikit orang-orang bercerita tentang pengalamannya. Namun dipercaya hanya orang tertentu aja yang bisa melihat secara langsung. Ya, nggak semua orang gitu loh bisa melihatnya, apalagi dengan sengaja mencari tentang penampakan itu. Karena penampakan itu secara tiba-tiba muncul. Selain itu teman-teman, ada cerita mistis lainnya yang mengatakan ada satu keluarga yang melintasi jalan raya Karak itu. Terus mobilnya itu mogok, namun sang suami itu meninggal di atas mobilnya secara tiba-tiba. Padahal pada saat itu, si suami ini keluar dari mobilnya untuk mengecek tuh mesin mobilnya. Namun keluarga kayak istri dan anaknya itu di dalam nggak sadar kalau ternyata suaminya itu atau ayahnya itu ada di atas mereka gitu loh. Si istri ini merasa sudah lama banget gitu loh suaminya mengecek. Dan ternyata saat dia lihat, suaminya di atas atap mobilnya itu sudah tergeletak. Padahal pada saat itu dia merasa nggak ada yang melintasi mobilnya itu. Ya seperti mobilnya itu nggak ada yang naikin gitu loh. Kok tiba-tiba ada langsung di atas. Bahkan itu adalah jasad suaminya. Ada juga teman-teman seorang pria yang menelpon stasiun radio dan mengatakan kalau dia melihat dirinya itu dan keluarganya itu meninggal dengan mobilnya. Seperti kayak kecelakaan di jalan raya Karak itu. Nah awalnya orang dari stasiun radio ini mengatakan ini hanya cerita bohongan aja. Mungkin ada orang iseng gitu kan. Namun sehari kemudian terjadilah kecelakaan. Dan memang benar, sama persis dengan yang menelpon itu. Seperti menceritakan gitu loh kejadiannya. Dan setelah diteliti lagi dan diperiksa suara itu, ternyata suara itu nggak ada. Jadi mereka periksa rekaman suaranya itu hilang gitu loh. Jadi si pekerja di stasiun radio itu seperti ngomong sendiri. Cerita-cerita mistis yang terjadi di jalan raya Karak itu pun menyebar dari mulut ke mulut dan sampai diangkat ke film horor teman-teman. Karena sering banget menceritakan tentang jalan raya Karak itu. Sehingga memperkuat cerita jalan raya Karak itu angker karena banyaknya pengalaman orang-orang di sana. Masyarakat lokal Malaysia pun sangat percaya dan mereka pun berhati-hati. Banyak warga yang tinggal terutama dekat dengan jalan raya Karak itu masih sangat percaya dengan cerita-cerita yang ada. Biasanya mereka lebih berhati-hati melintasi jalan raya Karak itu karena takut kejadian serupa terjadi gitu loh. Kayak kecelakaan, kayak misalnya diganggu gitu kan. Akhirnya mereka pun was-was dan mereka memelankan tuh kendaraan mereka. Bahkan mereka juga melakukan ritual kecil seperti selalu baca selawat gitu kan. Terus mereka juga menyetel musik nyaring-nyaring, ada juga yang menyetel lagu selawat, ayat kursi, bahkan selalu berdoa setiap perjalanan di jalan raya Karak itu. Apalagi kalau mereka melintasi jalan raya Karak itu pada malam hari, sehingga mereka bisa berani gitu loh. Dan selalu percaya kalau mereka itu gak akan diganggu. Ada juga teman-teman beberapa pengemudi menceritakan kalau mereka itu selalu memberi sesajen seperti makanan atau berupa bunga di sisi jalan yang mereka anggap kalau jalan itu kayak angker gitu. Jadi mereka memberikan sesajen makanan. Ya mereka percaya kalau penunggunya itu akan memakan sesajen itu gitu. Dan mereka juga percaya kalau setiap perjalanan mereka nggak akan diganggu dan terus mulus. Selamat sampai keluar dari jalan raya Karak itu. Mereka semua melakukan itu sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga atau penunggu jalan raya Karak itu, teman-teman. Namun ada juga sebagian orang yang nggak percaya tentang jalan raya Karak itu berhantu. Ya, nggak angker gitu loh katanya. Mereka hanya percaya kalau cerita itu hanya cerita urban legend, cerita zaman dulu.
Apalagi zaman sekarang ini sudah sangat modern kan, nggak ada lagi hal-hal mistis seperti itu. Yang mereka percaya itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah musibah yang terjadi secara tiba-tiba yang nggak disangka-sangka. Atau mungkin juga karena keteledoran manusia itu sendiri, nggak berhati-hati jalan di jalan raya Karak itu. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan mereka juga percaya kalau di sana itu memang sangat dingin suasananya, bahkan sangat sepi. Yang ramai itu ya cuma lalu lalang kendaraan aja, sehingga yang membuat cerita sampai aura mistisnya itu angker, suasananya itu angker ya karena suasana sepi itu. Bahkan ditambah lagi kiri kanannya itu masih hutan belantara sehingga menambah suasana horor. Dan mereka juga sangat percaya harus lebih fokus berkendara saat melintasi jalan raya Karak itu agar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tidak lupa untuk mengecek mesin kendaraan dan juga lampunya agar nggak terjadi mogok di tengah jalan. Ya, nggak terganggu perjalanan. Saat mereka sudah asik melintas, tiba-tiba mogok. Itu karena mungkin mesinnya dan juga lampunya yang nggak nyala gitu loh. Namun teman-teman, jalan raya Karak itu pun sampai saat ini menjadi sangat terkenal. Banyak banget pengalaman pengendara lain yang merasakan hal mistis, bahkan mereka juga sering merasa terganggu sampai ke rumah mereka. Ya, mereka kayak terbayang-bayang gitu loh. Kayak ada yang mengikuti mereka. Dari pertama memasuki jalan raya Karak itu sampai ke rumahnya. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita mistis ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!